Torik umur 2 bulan naik haji, aku umur 2 bulan masih nyedot terasi. Kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet. Channel yang selalu setia membawakan film-film yang pasti ada di list tontonan favorit kalian. Nah, kali ini Emon bakal bawain sebuah film yang berjudul Ocean 13 yang dirilis tahun 2007. Dan film ini tuh merupakan seri terakhir dari trilogi Ocean. Film ini tuh bercerita mengenai pembalasan dendam demi sahabat yang kena tipu sampai kena stroke jantung. Tapi uniknya pembalasan ini dilakukan dengan sebuah perampokan paling jenius yang pernah ada di jagat raya perfilman Hollywood. Nah, selain itu, Ocean 13 ini juga dipenuhi oleh sama aktor-aktor Hollywood papan atas seperti George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, dan juga Al Pacino. Penasaran gak sih? Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Sebagaimana dua film sebelumnya, kita akan mengikuti dua tokoh utama yaitu Danny Ocean dan juga si Rusty. Mereka adalah otak jenius dari sindikat pencurian yang udah mengelalang buana di Amerika tanpa pernah gagal sekalipun. Pada suatu hari, mereka mendapatkan kabar kalau sahabat mereka yang bernama Ruben sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Mendengar kabar itu, Danny pun sangat sedih karena dia sudah menganggap si Ruben sebagai sahabat sekaligus gurunya. Di sisi lain, Rusty juga ikutan melau karena dia sangat-sangat menghormati. Karena kondisi Ruben yang sudah sangat parah, Danny pun mengumpulkan anggotanya untuk memberi dukungan dan semangat untuk si Ruben. Jadi sebulan sebelumnya Danny sudah mengingatkan Ruben untuk tidak membuat bisnis bersama seorang pengusaha bernama Willie Bank karena dia terkenal licik dan sering mengkhianati temannya sendiri. Akan tetapi Ruben gak mau dengar. Dia berusaha untuk berprasangka baik. Lagi pula bisnis yang akan dia jalankan ini memiliki potensi yang sangat bagus. Akhirnya Ruben pun bertemu dengan Bank untuk deal-dealan. Di sini Ruben sudah menyerahkan semua permintaan Bank, tapi ternyata perkataan Danny memanglah benar bahwa Bank bukanlah orang yang bisa dipercaya. Setelah dia menanamkan modal yang cukup besar, Bank tiba-tiba mengeluarkannya dari bisnis tersebut. Dan parahnya lagi, semua uang yang dia berikan tidak bisa dikembalikan. Dan gara-gara itu Ruben pun emosi jiwa hingga akhirnya dia pun jatuh kena stroke. Setelah mendengar cerita kenapa Ruben bisa terkena stroke, semua orang sedih dan gak terima, termasuk Danny dan juga teman-temannya yang terdiri dari Livingstone, Bashir, Yen, Virgil, Linus, Turk, Rusty, Frank, dan juga Saul. Tadinya mereka pengen langsung mengirimkan Bank ke dunia lain, tapi Frank mengusulkan supaya mereka bicara baik-baik dulu sama si Bank dan memberi kesempatan untuk mengembalikan haknya Ruben. Danny pun menemui Bank untuk bicara secara kekeluargaan, namun Bank yang serakah itu nggak mau memberi bagiannya secuil pun. Fix Bank sah untuk dimiskinkan. Aksi balas dendam pun digaskan. Danny, Rusty, dan Roman memikirkan cara yang paling manis untuk menghancurkan Bank. Aksi mereka akan dijalankan saat grand opening hotel dan juga kasinonya. Bank's swinging for the fences on this one. Forget me. Get ready for the grand opening celebration. It's a compulsion. Turn in your uniform. I only gained 4 pounds. You can't. Yeah. Selain ingin menjadi super tajir, Bank juga pengen hotel yang baru dibangunnya ini mendapatkan penghargaan 5 berlian. Semua hotel yang sudah ia bangun dapat penghargaan kalung 5 berlian. Bank mikir bakalan ada orang yang sesukses dirinya. Dan untuk menghancurkan ego si Bank, sindikat Ocean harus menggagalkan penghargaan 5 berlian yang bakal dia terima. Rusty pun kerjasama dengan Debbie untuk mengerjakan vendor, si juri yang bertugas memberikan penilaian terhadap kualitas hotel dan kasino. Sebelum vendor datang, Danny dan Rusty menyiapkan kamarnya dulu supaya kalau vendor udah masuk, dia bakal tersiksa saat menginap di kamar itu.
Untuk menipu Sponder dan juga Bank, Saul pun menyamar jadi seorang juri penilai. Dan supaya mendapat jaminan 5 berlian, Bank dan Sponder menyervis Paul kayak sultan tajir. Ketika sedang mengantri untuk check-in, Saul dapat free pass, no antri-antri, katanya sih jalur VIP. Bank sudah merasa puas dengan servis di hotelnya, tapi tetap kepo dengan penilaian Saul. Jadinya mereka berdua pun ngobrol, tapi pura-pura sedang gak bahas penilaian hotel. Padahal Vander sang juri asli tersiksa lahir batin. Si Vander tidak ada happy-happynya tinggal di hotelnya si Bank. Sorry. Hey, why does he get to go VIP? Smells like I need to move. Sampai akhirnya Vander pun diusir dari hotel oleh Virgil dan juga Turk yang menyamar. I just want to thank you for throwing me out of your hotel. Demi memiskinkan Bank, sindikat Ocean mengakali permainan kasino supaya semua penjudi yang main menang gila-gilaan. At night, just the group of you. No. No, it's a reverse big store. So you need to rig. Craps, blackjack, roulette, slots. Buat ngakalin permainan roulette dan lempar dadu, sindikat Ocean mengirim Virgil untuk langsung ke pabrik pembuatan dadu dan bola roulette di negara Meksiko. Rencananya Virgil bakal memasukkan polimer ke dalam bahan dadu itu dan bolanya biar bisa diatur pakai magnet. Reacts to ultrasonic pulses, but it's not metallic. Saat sedang istirahat bareng kawan-kawan buruh, semangat perjuangan Virgil pun muncul. Dia membacot kalau seharusnya mereka dapat upah yang layak. Gara-gara omongan itu, para buruh pun pada demo menuntut kenaikan upah. Akibatnya pabrik pembuatan dadu dan bola roulette berhenti beroperasi dan mengancam rencana sindikat Ocean. Dan untuk meredam demo, Danny ingin mengirim saudaranya Virgil yaitu Turk untuk ke Meksiko. Tapi bukannya bikin damai, si Turk ini malah ngomporin buruh demo pakai bom molotov. Makin runyam deh situasinya. Untungnya ada info dari wartawan sana yang bilang kalau buruh cuma minta kenaikan upah sekitar total Rp100.000 per minggu. Ternyata upah murah di satu negara adalah kemewahan di negara lain. Jadi sindikat Ocean ini langsung aja ngirim cek buat membereskan masalah ini. Dan pabrik pun akhirnya kembali beroperasi. Sedangkan khusus untuk permainan roulette, Frank akan menjadi bandar yang bekerja sama dengan Neil, manajer permainan roulette. Neil ini berhasil dinego oleh Danny karena Neil suka mencuri sendok dan garpu emas dari hotelnya Bank. Kemudian dengan speak maut, Frank berhasil membuat Bank tertarik, tapi belum sampai ke tahap pengen rekrut si Frank. Dan saat itulah muncul Terry yang mengusik ego Bank. Begitu egonya terusik, Bank langsung memberi jatah tempat untuk Frank di kasinonya. Sebenarnya Danny ogah ngajakin Terry terlibat, tapi karena mereka butuh uang, makanya Terry diajak bergabung. Frank yang sudah dilengkapi dengan peralatan canggih mulai bekerja sebagai bandar roulette. Nah, habis lempar dadu dan roulette, kita pindah ke blackjack. Permainan blackjack ini perlu sebuah mesin yang mengocok-kocok kartu. Jadi Livingstone disusupkan untuk mengotak-atik mesin kartunya blackjack. Sayangnya Livingstone selalu gagal untuk ngakalin mesin ini meskipun sudah mencoba berkali-kali. Karena merasa udah buntu dan mumet, Livingstone pun curhat pada Roman. Roman, it's Livingston. The technical problem I've been having with one of my assignments. I'm coming here for help. So, bye. Tapi karena mesinnya sudah mentok gak bisa diakali sama sekali, sehingga mereka harus menjalankan rencana dadakan, yaitu menarik semua mesin blackjack biar tidak ada pemain yang bisa make. Danny pun mengirim FBI untuk menangkap Livingstone di hadapan Bank. Dengan begitu Bank curiga bahwa semua mesin sudah diakali untuk menguntungkan pemain. Jadi semua mesin ditarik dari kasino dan nyuruh anak buahnya mencari kawan-kawan Livingstone lewat sidik jarinya di mesin. Ini masalah yang gawat banget karena semua anggota sindikat Ocean pasti bakal ketahuan sama Bank. Yang namanya masalah dadakan mesti dibereskan dengan improvisasi dadakan pula. Jadi supaya Bank gak dapat data profil sindikat Ocean, Basir pun punya sebuah trik. Dia menyamar menjadi pemotor yang bakal mengisi atraksi di acara puncak lalu datang ke kantor Bank. I'm so sorry. Mr. Bank, people will be in cash.
cash. Offender Rhodes moment. Got a job tomorrow. Running this place. You go to work on heavy bike, sir. This is heavy bike. Selanjutnya permainan lain yang harus mereka akali adalah mesin jackpot. Mesin jackpot ini punya pola yang diatur oleh komputer. Danny pun mendatangi anak muda yang lagi kecekek pinjol bernama Eugene. Eugene ini jago sekali dalam menghack komputer dari data negara sampai akun IG-nya mantan. Virgil dan Turk pun bertugas memasang chip dan peledak supaya jaringan data komputer jackpot bisa dihack. Kemudian giliran Rusty yang beraksi sesuai pola yang sudah dihack. Masalah yang paling gede adalah gimana ngakalin sistem keamanan kasino di bank. Sistem keamanannya pakai AI yang canggihnya luar biasa. AI bisa tahu kalau si penjudi menang jujur atau tipu-tipu. AI ini mampu membaca denyut jantung, bola mata, dan juga suhu tubuh. Dan sistem ini dibuat oleh Greco, teman sekolah Roman di TK Tadika Mesra. Tapi komputer Greco ini punya kelemahan yaitu mati kalau ada bencana alam. Semua fungsi berhenti selama sekitar 3 menit. Dan waktu 3 menit itulah yang bakal dimanfaatkan supaya para penjudi menang besar. Danny dan Rusty kemudian beli bor sebesar gajah bunting yang bisa mengguncang bawah tanah supaya komputer Greco menyangka sedang ada gempa bumi. Lalu Rusty menyamar jadi ilmuwan untuk meyakinkan bank bakal ada gempa dan menyuruh bank untuk menutup bisnisnya daripada orang-orang di dalam gedung COD nyawa berjamaah. Bank pun sewot karena belum juga grand opening udah disuruh tutup aja. Demi formalitas bank mau aja dititipkan monitor gempa yang sebenarnya adalah kamera untuk memata-matai kantornya bank. Baru beberapa hari, bor sebesar paus buncit itu pun rusak. Kalau tidak ada bor, maka rencana untuk mematikan sistem keamanan kasino pun juga gagal. Mau nggak mau, mesti beli bor baru. Tapi uang mereka semua sudah habis untuk biaya ani-ani. Maksudnya untuk menjalankan seluruh rencana yang ada. Nah, untungnya Linus memberi ide untuk meminjam uang ke Terry. Dia adalah orang yang sangat benci kepada bank. Terry mau meminjamkan uang, tapi ada syarat yang mesti dituruti. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan uangnya. Dan gara-gara permintaan Terry, sindikat Ocean ini terpaksa harus mencari kalung berlian kesayangan bank. Yang jadi masalah, berlian ini ditaruh di ruangan yang paling sulit untuk ditembus. Seperti ruangan hati wanita yang sudah tersakiti dan gak mau percaya lagi pada pria manapun. Untuk membobol ruangan berlian ini, Linus dan Yen pura-pura menjadi miliarder dari negara tirai bambu. Untuk tamu level Sultan Mahatajir, Sponder mesti memberi kamar khusus yang paling mewah. Kamar itu berada tepat di bawah ruang penyimpanan berlian. Dari kamar ini, Yen menyusup untuk dapat info mengenai kekuatan tembok dan sistem operasinya. Sialnya, tembok ruang berlian ini tebel banget kayak muka teman yang ngutang tapi waktu ditagih malah ngamuk dan merasa dizolimi. Sindikat Ocean mesti cari jalan lain. Kalau dari bawah nggak bisa, ya dicoba aja dari atas bawah. Tapi rencana ini pun gagal karena emang sesulit itu menembus temboknya. Ruangan penyimpanan berlian ini cuma bisa dimasuki oleh Bang dan Sponder. Begitu dengar nama Sponder, Linus langsung mengajukan diri untuk menjalani misi ini. Linus bilang kalau dia sudah punya semacam chemistry dengan Sponder. Tim yang lain pun mendukung supaya Linus merayu Sponder dan ngajakin dia untuk masuk ke ruangan berlian tersebut. No. I can't be free with myself. Stunning. What is? We're gonna need the security cameras for this next part. I know, but that's Bank. He's the only one that has that number in it. FBI. Oh, dear God. Timmy Hartwell is a confidence man. Okay, that's not bad. Oh my God. Oh my God. Sorry. Oh my No, God. I really like you. Shut up. Dan ternyata agen FBI yang menangkap Linus dan Livingstone sebelumnya adalah ayahnya Linus yang memang benar agen FBI. Sebuah rencana apik antara ayah dan juga anak. Tugas Linus dan ayahnya udah beres. Linus mau pergi menaiki helikopter tapi sewaktu di atas ternyata Terry berkhianat. Kan harusnya berlian itu untuk anggota sindikat Ocean. Dia juga ngembat berlian itu dengan menyuruh anak buahnya. Untung aja rencana pengkhianatan itu sudah ketahuan. Jadi berlian yang dikasih adalah berlian palsu. Akhirnya
Akhirnya sindikat Ocean pun mendapatkan semua berlian, dan kejadian ini membuat bete si Terry, penjahat yang mencuri, apalagi si Bank. Habislah kebanggaan Bank selama ini, 5 penghargaan berupa kalung berlian pun hilang lenyap. Di ruang kasino, semua trik mulai dijalankan. Semua sindikat termasuk Ruben yang sudah sehat berada di meja pemain. Fran yang menjadi bandar serta Nell yang mengawasi pun segera beraksi. Dan para penjudi mesti menang besar biar bank bangkrut dan kasinonya tutup, menyisakan hutang sebesar hutang budi. Mesin pembuat gempa pun akhirnya mampu dinyalakan dan semua digoyang. Bank pun panik lalu masuk ke ruang komputer Greco untuk memastikan semua pengamanan masih berjalan baik. Ketika di dalam ruangan komputer, Bank menerima telepon yang menjadi pemicu rusaknya server. Lalu gempa pun dinyalakan sekali lagi. Soalnya kalau dibiarin para penjudi malah makin betah main judi dan malah diporoti lagi oleh bandar kasino. Bank pun sadar kalau dia sudah kalah dan terpuruk dalam luka dan juga rasa malu. Danny pun datang lalu menaburi garam dan cuka biar luka Bank pun makin pedas dan perih. Keluarga Ocean pun berkumpul lagi, kali ini dengan kemenangan yang manis. Selain itu, Ruben juga sudah sembuh dari stroke-nya. Semua kembali tajir dengan penjualan berlian seharga total 10 triliun rupiah, ditambah hasil permainan di Casino Bank. Dan sebagai upah untuk si vendor, juri yang teraniaya, Rusty pun memberi koin jackpot buat dia. Dan filmnya pun tamat dengan happy ending. Oke, jadi film ini tuh ngajarin kita untuk mengangkat kawan ketika mereka di titik terendah, dan kalau mau melawan orang yang berduit perlu modal duit yang besar juga. Jadi mungkin segitu dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. See you next time dan dadah.